Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Umi Prihatin, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya generasi tangguh, berakhlak, dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarsa perubahan, yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkonsultasi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran IPA. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalamannya mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan smartphone baik secara sendiri maupun kelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberikan penugasan secara berkelompok membuat video singkat terkait dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi apapun yang mereka inginkan. Berikut adalah hasil tugas kelompok yang mereka buat. Apa itu hati? Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang juga disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati atau liver terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Kedua lobus tersebut terdiri dari 8 segmen yang terdiri dari 1000 lobulus. Lobulus ini terhubung ke saluran kecil yang terhubung dengan saluran yang lebih besar untuk membentuk saluran hati yang umum. Hati juga memiliki pasokan darah yang unik dari dua sumber yang berbeda, yaitu pasokan darah teroksigenasi yang mengalir dari arteri hepatika, vena portal hepatik yang mengalirkan darah yang kaya akan nutrisi. Semua darah yang berasal dari usus akan mencapai jantung dan paru-paru setelah melewati hati. Selain itu, hati juga menampung sekitar 1 liter suplai darah tubuh pada saat tertentu. Fungsi hati. Hati memiliki fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Namun, tak hanya itu, berikut adalah fungsi hati lainnya, antara lain 1. Menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati yang satu ini bukannya menghancurkan sembarangan sel darah merah, tapi sel darah merah yang sudah tua. 2. Membersihkan darah. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya, seperti yang berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga racun. 3. Memproduksi protein. Organ yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi protein, seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. 4. Metabolisme protein. Hati juga berperan dalam membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. 5. Penyimpanan nutrisi. Hati berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh, misalnya zat besi, vitamin A, B12, D, dan K, serta asam folat. Memproduksi cairan empedu dan energi. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan.
7. Memproduksi kolesterol dan hormon. Organ terbesar ini bertanggung jawab atas produksi kolesterol dan trigliserida, serta protein pembawanya agar dapat dialirkan dalam darah. Pemeriksaan fungsi hati diperlukan pemeriksaan yang disebut uji fungsi hati untuk mengetahui kondisi fungsi hati. Pemeriksaan fungsi hati ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hati secara mendalam dan ada tindakan potensi penyakit pada liver. Terdapat penyakit yang bisa menyebabkan masalah pada liver seperti kanker hati, hepatitis, dan sirosis hati. Tes fungsi hati ini bisa dilakukan melalui pengambilan sampel darah untuk memeriksa senyawa kimia di dalam hati. Penyakit hati yang umum terjadi. Terdapat beberapa kondisi atau penyakit berbeda yang dapat menghambat fungsi dan kesehatan hati. Berikut adalah penjabarannya, yaitu infeksi virus yang dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan peradangan pada liver. Contohnya seperti hepatitis A, hepatitis B, hingga hepatitis C. Gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau konsumsi minuman beralkohol berlebihan, yaitu penyakit SIORIS. Kanker hati yaitu suatu tumor ganas yang bermula dari organ hati. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Penyakit keturunan atau bersifat genetik, salah satunya seperti hemochromatosis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami yang akan menjelaskan tentang kulit. Sebelum ini, perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Abdul Rusa, nama saya Dinda Sabila, nama saya Nisa Tulamina, nama saya Zaskia, nama saya Muhammad Jalil. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi ginjal. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brandis Pratama. Perkenalkan, nama saya Chelsea Meilam dari Bandar. Perkenalkan, nama saya Dia Syifanata. Perkenalkan, nama saya Kasari. Perkenalkan, nama saya Farid Irawan. Perkenalkan, nama saya Dita Sari. Pengertian ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Letak ginjal. Letaknya di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Bagian ginjal. Ginjal terdiri dari medula, korteks, pelvis ginjal, arteri ginjal, vena ginjal, dan ureter ginjal. Beberapa fungsi utama ginjal adalah menyaring darah, membuang limbah dan racun yang tertumpuk di dalam tubuh manusia. Ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan kadar cairan yang berkaitan langsung dengan metabolisme. Penyakit yang terjadi pada ginjal: 1. Batu ginjal, 2. Infeksi ginjal, 3. Radang ginjal, 4. Diabetes, 5. Hipertensi. Ciri-ciri penyakit ginjal: mual, mudah lelah dan lemas, kesulitan bernapas, tekanan darah meningkat, pembengkakan pada kaki, lebih sering buang air kecil, urin tidak normal, penurunan berat badan. Cara menjaga kesehatan ginjal: 1. Tetap aktif dan sehat. 2. Makan makanan yang sehat. 3. Cek dan kontrol gula darah. 4. Cek dan kontrol tekanan darah. 5. Asupan air yang cukup.
6. Hindari rokok. 7. Jangan sering minum obat anti nyeri. 8. Periksa ginjal jika beresiko. Pengertian dari kulit. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peranan penting, yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Apa saja lapisan kulit? Bisa dibilang, kulit adalah bagian paling luar tubuh yang berfungsi untuk menutupi organ dalam tubuh, otot, serta sel yang ada di dalamnya. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. 2. Dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit isi berisi jaringan ikat, kapiler, darah, kelenjar, minyak, dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. 3. Hipodermis. Hipodermis adalah salah satu lapisan dari beberapa lapisan yang terdapat pada kulit. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar, keringat, dan lemak, dan juga sel-sel kolagen. Kulit berfungsi melindungi tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanis dan melindungi tubuh dari kontak langsung kimia. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh dari serangan bakteri, jamur, kuman, penyakit, dan sinar matahari. Cara kerja kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls diteruskan ke otak melalui urat saraf. Kemudian otak menolak rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Cara melindungi kulit tubuh. Melanosit yang terdapat dalam epidermis kulit mampu menyaring sinar UV dan melindungi sel-sel basal di bawahnya. Secara otomatis, hal ini juga melindungi kulit dan tubuh Anda dari risiko kerusakan yang diakibatkan oleh paparan sinar UV. Kulit memiliki dua jenis kelenjar kering, yaitu kelenjar kering apocrine dan microcline. Kedua jenis kelenjar ini tersusun atas sel myopitel, dari bahasa latinnya yaitu myootot, sel epitel khusus yang terletak antara sel kelenjar dan laminan basalis di bawahnya. Membantu proses kimia di tubuh yakni memproduksi vitamin D saat berjemur. Mengutip situs Skin Cancer Foundation, paparan sinar matahari akan menembus lapisan epidermis, berinteraksi dengan protein di kulit sehingga menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan tubuh. Vitamin D penting untuk menyerap kalsium agar tulang tetap kuat. Jadi, kulit merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Setiap lapisan kulit memiliki fungsi yang berbeda. Kulit terluar memiliki siklus yang akan luruh dan berganti dengan lapisan baru. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang hati. Perkenalkan saya Tika Marina. Perkenalkan nama saya Nadia Safila dari kelas 8B. Perkenalkan nama saya Monika Siti. Perkenalkan nama saya Alfa Sarmarani dari kelas 8B. Perkenalkan nama saya yang akan kami jelaskan antara lain: 1. Pengertian hati, 2. Struktur organ dan letak hati, 3. Peran hati, 4. Dan fungsi hati.
organ utama yang hanya ditemukan pada vertebrata yang melakukan banyak fungsi biologis, detoksifikasi organisme dan sintesis protein serta blokemia yang diperlukan untuk pencernaan dan pertumbuhan. Terletak di bawah diafragam di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Struktur dan bagian hati manusia, selain menyerupai segitiga, ada beberapa yang menganggap hati berbentuk menyerupai bulan sabit. Ada juga yang mengatakan hati manusia berbentuk seperti gambar love. Hati memiliki struktur seperti karet yang elastis. Selain menjadi organ terbesar kedua, hati juga termasuk organ terberat yang ada di dalam tubuh kita. Hati sendiri terdiri atas beberapa bagian, tetapi secara garis besar terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan lobus kiri. Dua bagian ini terpisah dengan visura. Dengan organ lainnya, hati mendapatkan suplai darah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan organ penting lainnya. Ada sekitar 13% darah mengalir ke hati. Darah tersebut mengalir dari vena portal dan arteri hepatik. Salah satu fakta unik dari organ ini adalah hati merupakan satu-satunya organ visceral, organ berongga yang bisa regenerasi. Hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein, dan produksi bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Selain itu, hati pun berperan untuk memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Sebagai contoh, hati memecah sel darah merah yang sudah tua agar dapat membentuk sel darah merah yang baru. Fungsi: selain mencegah sel darah merah, fungsi hati lainnya yaitu menghasilkan protein yang membantu penggumpalan darah, pembekuan darah, dan pengangkutan oksigen. Organ ini dapat menyimpan zat besi yang diproses dari hemoglobin, yaitu protein khusus yang mengikat oksigen pada sel darah merah. Sekian kegiatan dari kelas 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sel, jaringan, atau organ, daun, akar, batang, tunas, dan sebagainya, seperti membudayakannya dalam lingkungan yang terkendali secara in vitro dan aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri atau bergenerasi. Tipe-tipe kultur jaringan. Kultur tunas. Kultur tunas adalah perbanyakan tanaman dengan cara merangsang pertumbuhan atau proliferasi tunas aksiler atau lateral yang sudah ada pada eksplant. Kultur biji. Kultur biji merupakan teknik kultur jaringan yang menggunakan eksplant berupa biji untuk menginduksi tunas. Kultur kalus. Kultur kalus adalah teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplant berupa kalus. Kalus merupakan proliferasi massa sel yang tidak beraturan yang belum terdiferensiasi. Kultur protoplas. Ini adalah sel tanpa dinding sel. Sebuah protoplas dapat dibiarkan menggunakan metode gantung tetes atau ruang biarkan mikro. Dalam kultur protoplas, sejumlah fase dapat diamati: perkembangan dinding sel, pembelahan sel, regenerasi seluruh tumbuhan. Langkah kultur jaringan. Fase pertama yaitu fase inisiasi. Pada tahap ini, jaringan diinisiasi ke dalam kultur. Jaringan yang diinginkan diperoleh, dimasukkan dan disterilkan untuk mencegah proses dari kontaminasi apapun. Fase kedua adalah fase perkalian. Pada tahap ini, eksplant yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam media yang terdiri dari zat pengatur tumbuh
dan nutrisi yang sesuai. Mereka bertanggung jawab atas penggandaan sel. Masa sel yang tidak berdiferensiasi ini dikenal sebagai kalus. Fase ketiga adalah formasi akar. Akar mulai terbentuk. Hormon pertumbuhan tanaman ditambahkan untuk memulai pertumbuhan akar. Akibatnya, kami mendapat planlet yang lengkap. 4. Formasi tembak. Hormon pertumbuhan tanaman untuk pembentukan tunas ditambahkan dan diamati pertumbuhannya selama seminggu. Yang kelima, aklimatisasi. Saat tanaman mulai berkembang, ia dipindahkan ke rumah kaca untuk berkembang di bawah kondisi lingkungan yang terkendali. Akhirnya dipindahkan ke pembibitan untuk tumbuh di bawah kondisi lingkungan alami. Kelebihan kultur jaringan. Pertama, tanaman baru yang dihasilkan bebas penyakit. Kedua, tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun terlepas dari musim. Ketiga, ruang yang luas tidak diperlukan untuk menumbuhkan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Yang keempat, produksi varietas baru di pasar semakin cepat. Kekurangan kultur jaringan. Kultur jaringan dapat membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya lebih banyak. Ada kemungkinan tanaman yang diperbanyak dan kurang tahan terhadap penyakit karena jenis lingkungan tempat mereka tumbuh. Sangat penting bahwa sebelum dibudidayakan, bahan tersebut disaring. Kegagalan untuk kelainan apapun dapat menyebabkan tanaman baru terinfeksi. Meskipun tingkat keberhasilannya tinggi, jika prosedur yang benar diikuti, keberhasilan kultur jaringan bukanlah jaminan. Masih ada kemungkinan bahwa proses tersebut memicu reaksi kimia, metabolit sekunder, dan pertumbuhan eksplan atau sel baru terhambat atau bahkan mati. Di tahap refleksi, saya mencari informasi apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.